pilihan jawabannya. Ada yang satu itu, tidak sama sekali gitu ya, karena dia rentangnya selalu sampai tidak pernah sama sekali. Nah, kalau kita sangat tidak setuju ya. Nah, ini 3-nya ragu-ragu, 4-nya tidak setuju setuju ya, 5-nya sangat setuju. Nanti ini di-copy, paste, udah semua, ya. Jadi yang tadi udah diisi nih, nggak usah ngisi lagi satu-satu, Bapak Ibu tinggal, Ctrl C, kemudian Ctrl V, drag ke bawah, itu sudah tercopy semua. Yang penting setiap pernyataan ini harus memiliki nilai atau value. Karena kalau tidak memiliki value, maka nanti tidak akan muncul untuk frekuensi dari masing-masing nilai yang ada di, data set kita ini, ya. Nah, kalau sudah dimasukkan semua ke sini, maka nanti kita akan lakukan deskriptif frekuensi, ya. Kita pindahkan semuanya, lalu kita oke. Udah keluar semua data ini, nanti kita lakukan proses analisis deskriptif menggunakan garis kontinum, ya. Jadi Bapak Ibu pakai pendekatan garis kontinum frekuensi untuk menentukan temuan dari setiap variabel yang sudah Bapak Ibu analisis. Nah, yang sudah kita lakukan di minggu kemarin adalah ini, ya. Ini kita sudah lakukan semua-muanya, ya. Sudah kita lakukan semua-muanya. Gimana sih cara menghitungnya? Bapak Ibu harus bisa tentukan dulu bobot skornya ya. Jadi bobot skor ini kalau sangat setuju itu nilainya 1, sangat tidak setuju 2, dan seterusnya. Nah, nanti si bobot ini dikali frekuensi untuk mendapatkan total skor, ya. Jadi total skornya 3, total skor frekuensinya 3, bobotnya 1, berarti skornya 3, ya. Nah, yang ini digimanain, Bu? Yang ini kita abaikan dulu ya. Yang penting adalah yang ini, yang kuning. Ini untuk menentukan total skor. Nah, total skor yang ini yang sudah kita dapatkan, nanti kita akan akumulasikan, Bapak Ibu, menjadi total skor keseluruhan, ya. Gimana caranya bikin garis kontinum? Kita harus tentukan dulu pada variabel SO atau struktur organisasi, berapa nilai tertingginya. Nah, nilai tertinggi dari variabel SO di mana responden yang mengisinya 150 orang dengan jumlah pernyataannya 8 dan rentang nilai Likert tertinggi 5, itu nilai tertingginya adalah 6.000, ya. Kemudian rentangnya yang terendahnya, nilai terendahnya 1 dikali 8 ke 150. 1 itu nilai bobot paling rendah, 1. Dikali 8, 8 jumlah indikator yang masuk ke dalam kuesioner. 150 jumlah responden yang mengisi, ya. Nah, kita harus cari rentang untuk membuat garis kontinum. Nah, nilai rentangnya ini, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi 5. Kenapa 5? Karena rentangnya ada 5. Muncul angka 950, ya. Nanti kita bikin 6 titik, karena nanti di dalam tengah-tengah titik itu, kita akan bikin garis kontinum, ya. Nah, untuk bisa menentukan variabel kita ada di rentang garis kontinum berapa, kita cek nilai keseluruhan kita 4586, maka ada di ranah setuju ya. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Ini untuk yang PET analisis. Nah, untuk yang perhitungan hipotesisnya, Bapak Ibu, yang menjadi sorotan Bapak Ibu adalah yang ini. Ini koefisien jalur dari substruktur 1 ya, X1, X2, X3, Y. Nah, untuk koefisien dari X1 ke X2, X2 ke X3, X3 ke X1 ke X3 itu ngelihatnya dari sini, ya. Berarti ini X1 ke X1 ke X2 yang ini, saya kasih biru aja ya. Biru nggak kelihatan. Kasih warna kuning. Kemudian ini BP SO ke S3, ke X3 ya. Kemudian BP ke
sini. Kemudian ini sama ya. Dan yang ini nih ke SIB, X1 ke X3, X1 X2, X2 ke X3, X1 ke X3. Berarti ini udah ya. Ada 3 data. Nah, ini 625, 620, 765 ini koefisien jalur antar X. Kita lihat dulu. SO ini kan X1 ya. X1 ke Y berarti X1 ke X2, X2-nya BP. Saya kasih ini aja lah ya. Dalam kurung X1 gitu. Ini X2. Yang ini X3. Nah, jadi untuk nilai koefisien jalur X1 ke X2 yang ini ya, SO, ini SO-nya ke BP. Untuk X1 ke X3 berarti yang ini, SO, BP, KU ya, 620. Kemudian dari X2 ke X3 berapa? Yang ini berarti ya, BP ke KU 0,765. Nanti Bapak Ibu tinggal pindahkan aja di sini. Ini X1 ke X2, X2 ke X3, nanti X1 ke X3 ya. Nah, ini apa fungsinya koefisien jalur untuk variabel antar X, karena untuk menghitung pengaruh tidak langsung ya. Untuk pengaruh tidak langsungnya itu berarti nanti X1 yang kuadratnya ya di sini. Berarti yang ini ya koefisien betanya yang ini. Karena memang di sini dia tidak signifikan, makanya kecil banget standardized betanya 0,02 ini dikuadratkan. Kemudian pengaruh tidak langsungnya kita lihat sini. Koefisien X1 ke X2, koefisien X1 ke X3, kemudian nanti ke koefisien X1 kuadrat ya. Sehingga nanti nilainya di sini 0,007999 berarti 0,008 untuk total pengaruh dari X1 ke Y. Ya. Nah, karena S2 nilainya lumayan gede nih 0,545 karena ini juga kelihatannya yang paling berpengaruh dominan bisnis proses terhadap kualitas sistem informasi bisnis, hasilnya juga lumayan ya 0,557. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Jadi itu pet analisis ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau pakai pet analisis. Tapi kalau misalnya sampel Bapak Ibu di atas 100, itu lebih baik pakai analisis jalur. Sampel S. Agar hasilnya juga bisa presisi dan lebih baik. Aduh, batuk banget. Bahkan ada yang menanyakan? Saya sudah kirim data ke grup ya. S. Jadi data yang ada di grup tolong di-download dulu. Kemudian Bapak Ibu save dalam bentuk format CSV. Klik save. Udah ada ya, nggak apa-apa replace aja. Oke, ini sudah bentuk CSV ya. Nah, sekarang kita buka Smart PLS-nya. Nanti kalau sudah begini Bapak Ibu, sudah terbuka Smart PLS-nya. Nah, ini udah banyak banget ya yang saya lakukan. Kemudian ini ada beberapa mahasiswa saya yang saya olahin. Ini ada Bu Riri sama Pak Deki yang saya olahin. Sekarang kita akan masuk pada perhitungan SAM PLS first order. Ya. Jadi datanya harus tadi dalam bentuk CSV dulu, karena kalau tidak CSV maka tidak bisa diimport. Nah, setelah Bapak Ibu sudah membuat data dengan format CSV, maka kita masuk ke aplikasi Smart PLS-nya. Silakan dibuka. Setelah aplikasi Smart PLS-nya dibuka, Bapak Ibu buat new project. Kita kasih nama, hari ini latihan SAM PLS first order. Tanggal berapa sekarang ya? 19 ya? 19/10/2024. Gini aja ya. Latihan SAM PLS First Order 19/10/2024 untuk membedakan bahwa, nah ini yang kemarin 21 September ya, yang kelas offline. Nah ini
Bapak Ibu yang hari ini, ya biar gampang 24 gini ya, 19, 10, 24. Udah seperti ini oke. Nah, nanti akan muncul kayak gini Bapak Ibu, ya. Nah, di mana tempat import data CSV tadi, Bapak Ibu klik yang double klik to import data ini Bapak Ibu klik 2 kali, ya. Klik 2 kali akan muncul seperti ini. Ya, tadi kan saya save-nya di yang ini. Nah, ini Bapak Ibu save di tempat yang mudah dijangkau ya. Ini saya ada di dalam folder karena ini folder khusus ngajar. Nah, ya jadi yang tadi CSV tadi Bapak Ibu coba klik untuk masuk ke dalam SEM. Kalau sudah di-open. Nanti namanya mau diganti boleh nggak juga nggak apa-apa. Oke. Nah, Bapak bisa lihat di sini ya, indikator US is not unique. Artinya, ini tidak bisa kita olah pakai SEM PLS. Ya, oke. Nah, karena ini yang terjadi, maka kita harus delete dulu. Nah, ini untuk nanti kalau Bapak Ibu muncul kayak gitu jangan diteruskan, berarti datanya nggak bisa diolah pakai SEM. Saya akan kirim lagi data ke Bapak Ibu. Yang ini ya, data olah Anissa SIM. Mana ya grupnya? Nah, jadi sekarang yang akan Bapak Ibu CSV-kan adalah data olah Anissa SIM. Saya sudah kirim ke grup. Ya. Oke, sudah masuk ya. Silakan Bapak Ibu buka lagi data yang saya kirim yang kedua, yang data olah Anissa SIM. Ubah dulu ke CSV. Ini kalau saya udah ubah ya. Ini udah ada saya. Ini saya nggak perlu ngubah lagi. Silakan ubah dulu. Kalau sudah ubah, maka kita akan masukkan ke dalam SEM PLS. Sudah? Jadi seperti yang tadi, dibuka datanya. Oh, sudah ada hasilnya. Yang saya kirim udah ada hasilnya ya. Ini di kelas yang lain soalnya, tapi nggak apa-apa lah. Ini yang sudah dikirim saya ini, Bapak Ibu Excel-kan. Kemudian ini nanti si ininya dihapus aja deh Bapak Ibu yang di dalamnya ya sheet-nya. Karena nanti akan ngaruh. Akan ngaruh nanti kalau di-import. Bisa multi sheet ya Bu ya? Iya, jadi sheet 1 aja sisakan ya. Silakan buka dulu Excel-nya, kemudian sisakan sheet 1. Jadi sheet yang outer model sama inner model dihapus dulu. Karena nanti kita mau masukkan ganti ke CSV. Jadi nanti kalau sudah ada file CSV-nya, kemudian nanti si file XLS-nya mau ditambah, nggak apa-apa. Ya, ini saya juga dihapus juga nih, padahal saya file CSV udah ada. Tapi saya hapus juga. Ya, nanti takutnya akan berpengaruh ke SEM Bapak Ibu. Oke, pastikan dulu yang sheet inner model sama outer model dihapus. Kemudian habis itu CSV-kan. Ya, atau mau diduplikat boleh. Yang penting yang nanti akan diekspor itu hanya ada 1 sheet saja. Ya. Oke, udah ya? Kalau sudah, maka kita double klik to import data, kita masukkan data olah SIM yang sudah dalam bentuk format CSV. Open, bebas namanya mau apa ya? Mau pakai data hari ini, atau misalnya mau pakai data nama data asli, boleh. Oke. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti datanya bisa diolah pakai SEM PLS. Ya. Jadi data yang Anissa CSV SIM itu, dia memang bisa diolah pakai PLS. Ya, sehingga tidak semua data bisa diolah oleh PLS. Oke? Silakan import dulu. Kalau sudah dalam bentuk seperti ini, kita akan buat gambar SEM. Ya. Kita akan buat gambar SEM, kita klik latihan SEM PLS. First order, yang ada gambar bulat dan ada gambarnya ya. Kalau ini kan gambar tabung yang di atasnya, yang ada gambar bulat biru. Ya.
Yang ada gambar bulat biru, Bapak Ibu klik 2 kali, nanti akan muncul laman seperti ini, kita akan drag, pindahkan ke halaman samping ini untuk membuat gambar SAM-PLS. Oke, kita mulai ya. Karena ini SAM first order, berarti dari variabel langsung indikator, tidak ada dimensi, maka kita bisa langsung drag. Kita akan blok IT 1 sampai ke IT 8. Ini si IT-nya tidak perlu masuk ya. IT yang tanpa nomor tidak perlu masuk, jadi yang ada nomornya saja. IT 1 sampai IT 8 di-drag, kita pindahkan, tarik, kursornya ke arah kanan. Nanti akan muncul seperti ini. Ya. Setelah ini Bapak Ibu klik kanan, rename. Supaya nggak ketuker. IT. Nanti tampilannya seperti ini. Bu, kenapa kok warna merah? Karena kita belum konekkan ke arah panah garisnya pada model ini. Ya, jadi kita drag dulu setiap variabel ke laman kanvas yang ada di sebelah kanan. Ya, kita mulai dari IT 1 sampai IT 8. Ibu, kenapa IT 1-nya ada di bawah? Nggak usah dipikirin, artinya ini sudah otomatis yang dilakukan oleh SAM-PLS. Ya. Oke, sudah ya Bapak Ibu, kita masuk ke KM. KM ini ada banyak ya, KM 1 sampai KM 11. Kita drag sampai ke bawah, kita short. Kemudian setelah di short, kita drag ke sebelah kanan. Nah, Bapak Ibu tinggal atur saja. Kalau udah kayak gini, ini artinya sudah 2 slice, dua halaman, kita langsung zoom out ya. Zoom out. Supaya nanti kita bisa masuk semua variabel dalam satu gambar yang sama. Tinggal kita atur aja untuk variabelnya, yang penting mereka tidak tumpang tindih. Ya. Jadi gimana Bu, bisa jadi kecil, ini bisa digedein tuh, digedein, bisa dikecilin, di zoom. Ya kita zoom out aja, cukuplah segini. Ya. Yang penting jangan tumpang tindih dan jangan 2 halaman. Ya. Oke. Sekarang kita ganti yang laten variabel ini, klik kanan, rename. Ini namanya KM. Oke. Ya. Ini kita sudah masuk ke variabel yang kedua dalam gambar SAM-PLS. Kemudian kita masuk gambar ketiga, IC 1 sampai IC 5. Kita sort sampai bawah, kita drag ke sebelah kanan. Nanti kan seperti ini ya, ini gimana bingung, tidak estetik. Ya. Kita coba atur agar dia estetik dan cantik. Kita klik kanan, kita buat align untuk indikatornya ada di bawah. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu klik kanannya di yang bulatan merah, klik kanan, align indicators bottom. Tek. Nah, ini kan nggak kelihatan ya. Kita tarik ke atas. Set. Nah, sampai dia muncul. Oke. Ini banyak Bapak Ibu bisa yang kalau mau top, left begini, mau right jadi begini, mau top jadi begini. Nah, gitu ya. Nah, kita ambil yang bawah aja. Nah, nanti si ini karena dia variabel IC, kita harus ganti dulu namanya. Rename variabel IC. Oke. Ya. Jadi sudah 3 X1, X2, X3 sudah masuk ke dalam kanvas. Nah, enaknya di SAM-PLS kalau ada variabel Y dan Z, itu tidak jadi dipecah menjadi beberapa struktur. Bisa langsung 1 kali running. Ya. Enaknya begitu kalau pakai SAM-PLS, di Smart PLS ya. Nah, kita masuk ke variabel Y-nya ya, dari KSI 1 sampai KSI 8 kita short, kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, kalau kayak gini kan bingung ya, tumpang tindih, kita pindahkan dia jadi di sebelah kanan. Nah, jadi begini. Ya. Tapi kan kita nanti ada juga variabel yang Z, biar nggak bingung juga kita pindahkan aja di atas jadi seperti ini. Ya. Udah bagus sinyalnya sekarang. Nah. Oke. Nanti kita langsung kasih nama KSI. Nah, ini pakai Telkomsel nih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Udah ya, lanjut ya, masih lanjut ya. Yang terakhir variabel Z-nya DM1 sampai DM8 kita drag juga. Kita atur jangan sampai tumpang tindih, kita pindahkan di sebelah kanan seperti ini. Ya. Kita kasih nama IC.
Salah, DM. Nah, udah ya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal tarik arah panahnya tergantung dengan model konseptual di bab 2 yang sudah kita tentukan. Gimana caranya? Ini kan sekarang kita ada di posisi select ya, untuk kursornya. Kita pindahkan ke posisi connect. Oke, Bapak Ibu, kita pindahkan dulu ke posisi connect. Setelah itu kita tarik panah. Berdasarkan dari rumusan masalah dan konseptual framework kita, IT itu berpengaruh terhadap PSI. Ambil satu panah. Ya. Kemudian KM ke KSI. Kemudian IC ke KSI. Kemudian IT juga berpengaruh ke DM. Ya, langsung biru ya. Kemudian KM langsung ke DM, IC juga ke DM. Jangan lupa KSI ke DM juga ada arah panahnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 hipotesis dalam gambar ini. Ya, dari X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y, X1 ke Z, X2 ke Z, X3 ke Z, dan YZ. Ya, itu untuk hipotesis langsung. Untuk hipotesis tidak langsungnya ada 3. X1 terhadap Z melalui Y, X2 terhadap Z melalui Y, X3 terhadap Z melalui Y. Berarti ada kurang lebih 10 hipotesis dalam satu gambar ini. Ya. Jadi, arah panah garis ini jangan sembarangan diambil, harus mengacu pada model konseptual yang sudah Bapak Ibu buat di bab 2. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ini boleh kita tarik ke sini. Pindahin. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita langsung masuk ke proses pengujian yang pertama, proses pengujian model pengukuran atau outer model. Ya. Jadi kalau gambarnya sudah seperti ini, kita bisa masuk ke proses pengujian pertama outer model. Nah, Bapak Ibu, saat membuat bab 3 untuk pendekatan SMPLS, Bapak Ibu harus membuat gambar seperti ini. Gambarnya boleh buat di SMPLS kayak gini, tapi tetap ada notasi statistik yang perlu Bapak Ibu buat. Ya, nanti saya akan jelaskan minggu depan untuk notasi-notasinya, sembari saya jelaskan juga SMPLS untuk yang second order. Ya. Kalau yang second order itu nanti bulatannya dari IT tidak langsung ke yang kuning-kuning ini, indikator, tapi ada dimensi dulu, ya. Jadi ada variabel dimensi indikator, itu yang second order. Tapi kalau yang first order, variabel langsung indikator. Oke? Nah, sekarang kita langsung masuk proses pengujian. Yang pertama, model pengujian untuk outer model. Kita klik yang ini, Bapak Ibu cek ya. Di depan Bapak Ibu yang sudah buka SMPLS, ini ada calculate, diklik. Lalu Bapak Ibu klik yang PLS algorithm. Ya. PLS algorithm ini yang akan memberikan informasi hasil pengolahan untuk pendekatan pada outer model. Klik. Nanti akan muncul seperti ini, tidak perlu kita ubah apa-apa. Ya. Iteration-nya cukup 300, top criterion-nya juga 7, udah cukup, nggak perlu kita ubah apapun, kita langsung start. Nah, sudah muncul seperti ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan pindahkan data ini ke Excel. Bagaimana cara pindahkannya? Pertama yang harus kita lihat adalah R-square. Ya, ini R-square-nya. Copy to clipboard Excel format, klik. Nanti kita akan masuk ke yang sheet yang tadi ya. Kita kasih nama ini outer model. Judulnya R-square ya. Nah, sudah ke paste di dalam Excel. Ya. Kemudian yang kita pindahkan lagi adalah F-square-nya. Di sini ada yang merah, nggak masalah ya. Kita copy to clipboard, Excel format, pindahkan ke yang ada di sini. F-square. Udah ya. Setelah itu, construct reliability dan validity. Ini adalah validitas dan reliabilitas pada variabel
yang diolah menggunakan SampleS. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pakai SampleS, Bapak Ibu tidak perlu lagi masukkan uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Ya, kalau pakai path analysis terpisah. Jadi rumus-rumus validitas dan reliabilitas kuesioner itu harus masuk di bab 3 karena dia terpisah, ya. Tapi kalau di dalam SEM sudah masuk, jadi nggak perlu lagi masukkan uji reliabilitas dan validitas kuesioner, ya. Soalnya ini sudah ada gitu loh, jadi nanti double tumpang tindih. Kita buka di sini ada yang merah, Bapak Ibu bisa dilihat ya, tapi nggak masalah karena ini masih outer model, ya. Kenapa di sini merah? Karena di sini cut off-nya adalah 0,5. Jadi kalau di bawah 0,5 maka dia tidak lolos. Tapi nanti kita bisa pakai teorinya Hare et al. Saya kalau nggak salah di multivariate analysis itu dia cut off untuk constructability untuk yang AV dan CR-nya, untuk AV-nya dia 0,3. Jadi ini kalau misalnya kita berbicara 0,3 maka 0,493 tuh udah masih lolos ya, masih masuk ke standar. Ini tergantung nanti kita pakai cut off pendekatannya siapa. Bisa pakai kalau nggak salah ini Diamantopoulos ya 0,5, tapi kalau Hare et al. Sih coba cek lagi ya takutnya kebalik. Itu 0,3 ya. Kita copy aja tuh clipboard Excel format, pindahkan ke sini. Berarti ini untuk yang AV dan CR. Udah pindah ya? Oke. Nah, setelah itu kita akan masuk ke sini ya. Discriminant validity. Nah, nanti ke Bapak Ibu lihat di sini. Nanti yang diambilnya yang ini ya, yang Fornell, Laker, Criterion. Oke, kita masuk ke copy to clipboard, Excel format. Kemudian ini kita masuk ke discriminant validity. Nah, kita langsung copy ya. Nah, udah. Nanti untuk bacanya gimana, Bu? Untuk yang discriminant validity. Yang discriminant validity Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini yang ujung-ujungnya ya. Berarti ini nanti kuning ini. Ini kalau dia masih di bawah 0, masih di atas 0,3, berarti dia cut off-nya masih lolos ya. Lolos untuk validitas diskriminannya. Oke. Nah, untuk yang CR dan AV yang dilihat yang ini. Nilai yang ini ya. Jadi nilai ini yang masuk ke dalam perhitungan composite reliability dan AV-nya. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke yang VIP ini juga nanti dimasukkan ya. Outer value VIP ini masuk. Bapak Ibu tinggal Excel format, di copy, pindahkan ke sini. VIP. Oke. Ya ini semua di atas 1 ya. Jadi nanti cut off-nya nilainya 1. Kalau semua di atas 1 berarti aman. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, ini untuk yang outer model. Sekarang kita akan masuk ke inner model. Tapi sebelum kita masuk ke inner model, Bapak Ibu perlu save dulu gambar. Gambar yang tadi Bapak Ibu buat. Nah, yang ini udah ada angkanya ya. Ini namanya gambar standardized model. Standardized model, gambar standardized model. Dan ini sama Bapak Ibu harus di copy paste atau di save ya. Caranya gampang, Bapak Ibu tinggal simpan kursor di mana aja, klik kanan, akan muncul seperti ini. Export as image to file. Kalau clipboard ini berarti dia di-copy ya. Yang pakai adalah export as image to file. Nanti kita simpan. Formatnya jangan PNG ya, JPG aja. Biar dia bagus. Berarti nanti kita kasih gambar aja. Gambar 1, outer model, standardized. 19/10/24. Ya. Save. Nah, ini udah. Nanti Bapak Ibu masukkan ini ke dalam bab 4. Ya. Udah ke save. Jadi jangan dulu kita running ke inner model, ini save dulu karena nanti kalau sudah masuk ke inner model nilainya berubah jadi gambar T model. Sedangkan yang standardized-nya belum sempat kita save gitu. Ya. Oke. Nah, setelah itu kita langsung masuk pada perhitungan untuk inner model, kita klik lagi yang calculate, kita pilih yang bootstrapping. Ya. Ini untuk menghitung inner model. Oke.
Kalau sudah Bapak Ibu bisa ikuti arahan saya, kita klik bootstrapping. Nah, ini tidak perlu ada yang dirubah, subsampelnya tetap 500, amount of result-nya bisa of basic bootstrapping dan lain-lain semuanya sudah sesuai, tidak perlu kita tambah atau kita kurang. Start, running. Langsung muncul nih Bapak Ibu, ternyata ini yang menjadi penelitian kita adalah, yang akan nanti dipindahkan ke dalam Excel itu adalah yang PET koefisien. Bapak bisa lihat di sini, ternyata dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dari 7 hipotesis langsung, ada 3 hipotesis yang tidak diterima. Ada 3 hipotesis yang ditolak. Ini nilainya merah-merah. Kenapa? Karena dia di atas 0,05. Ya, jadi memang cut off yang kita pakai adalah 5% untuk margin error. Berarti kalau di atas 5% maka dia tidak diterima. Ini margin error-nya 40%, ini margin error-nya 50%. Berarti dia tidak lolos untuk pengujian hipotesisnya. Kita tinggal Excel format klik, kemudian kita pindahkan ke Excel. Kita masuk ke sheet yang selanjutnya ya, biar nggak ketukar, inner model. Kita kasih judul di atas, PET koefisien. Kemudian, nah, udah. Masuk ya. Silakan ada yang mau tanyakan? Pengawas di warungnya. Oh ya. Siap. Ya. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi tadi yang PET koefisien ya. Kemudian selanjutnya yang kita masukkan adalah specific indirect effect. Nah, ternyata yang variabel yang hipotesis 8, 9, 10 untuk hipotesis yang secara tidak langsung ya. Itu semuanya tidak berpengaruh Bapak Ibu. Ya, jadi dari mulai IT ke KSI ke DM melalui KSI, KM melalui KSI ke KDM ini semua tidak berpengaruh. Ini kita copy. Berarti ini indirect effect. Ya. Kemudian kita mau cari juga untuk yang outer loading-nya. Nah, outer loading-nya aman sih semuanya ya, p-value-nya. Berarti outer loading ini berarti untuk nilai cut off koefisien jalur dari setiap indikator terhadap variabel. Ya, semuanya aman. Oke, kita pindahkan outer loading. Nah, udah. Data-data inilah yang nanti akan Bapak Ibu analisis masuk ke bab 4 untuk SAMPLS dengan pendekatan first order. Nah, sebelum ini kita close, jangan lupa Bapak Ibu save nih. Ini sudah beda ya angkanya. Nah, ini adalah gambar T model. Ya. Berarti 19, 10, 24. Bisa ya. JPG. Save. Jadi nanti ada 2 gambar yang masuk ke bab 4 Bapak Ibu, gambar standardized model dan gambar T model. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Udah selesai. SAMPLS. Kita tinggal analisis aja. Kan kalau yang tadi PET itu kita harus hitung ulang ya. Pengaruhnya menggunakan tadi yang mana ya? Nah, ini. Nah, ini kan kita harus hitung ya Bapak Ibu ya.
Kayak koefisien jalurnya itu yang langsung berapa, yang tidak langsung itu berapa, kita hitung manual. Kemudian juga, karena dia X1, X2, YZ, maka ada 3 substruktur, X1, X2Y, X1, X2, X3Y, X1, X2, X3Z, dan YZ. Nah, kalau kita pakai SEM-PLS, itu kita nggak kenal yang namanya 3 substruktur, tapi hanya 1 struktur bulat penuh, ya. Nah ini semua kita 1 kali running. Nah, nanti yang 2 kali running itu yang second order. Second order sama yang moderating kalau nggak salah. Cuman moderating saya nggak jelaskan, nanti saya mau fokus ke first order sama, second order aja, karena itu lebih lebih krusial ya dibanding yang moderating, karena kan moderating bisa dianggap model yang jarang, gitu. Jadi saya mau ambil model yang paling umum dipakai aja. Jadi ini yang first order. Ada yang bertanyakan? Bagaimana cara Tadi nganalisisnya? teh Ya, gimana, Pak? tadi teh di awal, dia minta yang unik, itu teh artinya data yang di atas 100 itu ya, Bu, kalau pakai SIM PLS ini? Iya, kalau data 100 sebenarnya di bawah 100 juga bisa, Pak, kalau sama PLS karena dia tidak ada asumsi. Cuma memang kalau, berbicara tentang hasil penelitian agar tidak bias, SEM itu baiknya di atas 100, tapi cut off di 60 sampai 100 masih bisalah. Artinya sampel 60 sampai 100 tuh masih bisa gitu. Jadi, "Bu, saya sampelnya cuma 75 tapi pengen pakai SEM boleh nggak?" Boleh. Tapi SEM PLS ya. Kalau CBSEM atau covariance based SEM yang nanti perhitungnya pakai Lisrel itu lebih banyak lagi. Di bukunya Hare et al. Nanti saya akan kirim mungkin ke Bapak Ibu ya. Kalau SEM yang covariance based itu dia ada minimal sampel tergantung parameter di dalam, modelnya. Jadi kalau waktu itu saya parameternya sederhana padahal, cuman ada garis karena second order ya, 1, 2, 3, 4, ada 10 apa 12 parameter itu kena minimal sampelnya 500. Ya, jadi kalau yang Lisrel, SEM Lisrel dia punya ketentuan sampelnya besar. Nah, untuk sampel-sampel kecil itu bisa diakomodirnya sama SEM PLS. Ya, jadi SEM PLS itu, lebih bebas asumsi ya, nggak terlalu banyak permintaan, gitu. Oke? Nah, dalam menentukan gambar Bapak Ibu, di dalam SEM itu ada 2 pilihan, ada 2 pendekatan. Ada yang arah panahnya reflektif, ada yang arah panahnya formatif. Nah, untuk arah panah yang formatif itu dia dari variabel ke sini. Nah, ini kan gini ya, ini reflektif nih variabel ke indikator. Tapi kalau yang formatif dari indikator ke variabel. Jadi nanti arah panahnya terbalik. Gitu, ya. Nah, kalau itu yang terjadi biasanya nanti di SEM-PLS nanti kita akan coba edit, cuman di sini saya pakainya yang umum aja yang reflektif ya. Jadi kalau begini ini gambarnya reflektif Bapak Ibu. Ya, arah panah antara indikator dan variabel reflektif. Ya, kalau yang formatif itu kebalikannya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke analisa dari hasil statistika. Ya, ini penelitiannya, judulnya. Ini saya pakai sampel ES, datanya ada 150 data. Oke, kita masuk saja langsung ke SEM. Nah, jadi yang sudah dilakukan adalah ini ya. Ini modelnya sederhana sih. Cuman dari TMS ke KMS aja. Modelnya sederhana, tapi ada 150 data. Nah, ini validity of indicator to dimension, karena ini second order ya. Oh, ini second order. Saya cari yang first order aja ya. Sorry. Ini nanti contoh yang setelah second order aja. Mana ya? Paper teh. Nah, ini kayaknya second first order nih. Ah iya, first order. Nah, jadi Bapak Ibu setelah tadi sudah dapat nih, yang ini nih, ini validity of indicator. Itu variabel ya.
Jadi dia variabel langsung ke indikator. Berarti kalau kita mau lihat yang hasil kita tadi ya, yang ini. Mana tuh? SEM kita teh mana ya? Jadi Bapak Ibu, nanti save-nya jangan di tempat yang sulit ya. Ini saya pusing jadinya nih. Nah ini. Oh, tidak muncul. Oh ini. Nah, yang ini ya tadi hasil kita yang auto loading ya. Kita coba ikut olah ya. Kita bikin kerasa buat. Aduh ini apa? Bentar. Suka error begini. Nah. Tadi kan sudah ada data ya, yang ini ya. Nah, kita coba pindahkan yang ini aja. Nah, jangan deh. Jangan pakai format itu deh. Kita gini aja. Nah. Nah, ini untuk yang min ini nggak kita pakai, kita hapus aja ya. Nah. Oke, berarti ini adalah indikatornya, ini adalah variabelnya. Nah, biar inilah ya, kita buka dulu. Berarti ini DM. Ini dari mulai DM1 sampai DM8. Cara bacanya gimana? Nah, kita cek di sini. Karena di sini banyak yang cut off-nya masih di bawah 5, maka kita nggak bisa pakai teori di mana untuk cut off overloading yang lolos validitas per indikatornya pakai yang standar 0,5. Jadi kita pakai standar yang 0,3. Ya. Jadi kita bisa lihat cek di sini. Ini dia yang lolos kuning ya. Lolos. Ini lolos. Ini kalau pakai 0,5 ini nggak lolos nih. Ya. Kalau nggak lolos berarti nanti DM-nya mesti dihapus. Kita mesti ngulang untuk analisisnya. Tapi kalau DM dihapus, otomatis kan nanti gambarnya berubah. Nanti nggak mundur sampai ke kerangka pemikiran di bab 2. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu. Ya. Biasanya dalam interpretasi, supaya tidak jadi efek domino ya sampai ke belakang, maka kita cari cut off-nya atau standar minimal nilainya yang bisa membuat semua komponen di dalam hasilnya lolos. Ya, kita bisa pakai yang 0,3. Oke, jadi 0,4 lolos ya. Kemudian 0,5 ini juga lolos. Sampai ke bawah kita cek di sini. Itu nilainya. Nah, ini ada yang nggak lolos nih. 1 nih. Karena dia di bawah 0,3. Ini, kemudian ini kita sortir ke bawah. Dia lolos semua, kecuali tadi 1 ya. Nah, kalau ini yang terjadi, maka nanti dia harus diubah nih. Yang ininya semua merah ya, kita merahin. Nah, kalau kayak gini, maka ini harus dihapus. IT ini. Ya. Kalau karena variabel itu indikator, otomatis kan sebetulnya indikatornya ada berkurang 1 ya. Kita cek aja apakah dia akan merubah struktur teori, tidak. Kalau merubah, ya berarti kan sampai ke belakang. Kalau dianggap misalnya ini hanya pengembangan dari kuesioner aja gitu ya, bukan indikatornya, maka bolehlah nanti ini dihapus ya. Cuman ini cara bacanya begitu.
ya. Jadi ini indikatornya, maka ini adalah variabelnya. Artinya kalau berbicara ini, mostly hampir semua indikatornya lolos validitas, ya. Karena overloading-nya di atas 0,3. Oke? Kemudian kita akan masuk ke ini, diskriminan validity ya Bapak Ibu. Berarti nanti di sini lihat value-nya semua rata-rata nilainya di bawah 0,05 ya. Berarti semuanya signifikan lolos. Oke. Kemudian kita masuk ke sini, diskriminan validity. Berarti kalau ngelihat yang hasilnya kita di sini ya adanya. Ini kita tinggal copy aja. Diskriminan validity. Nah, hapus aja. Nah, ini artinya nanti cara bacanya gini, karena ini nilai diskriminan validity-nya di atas 0,3, maka validitas diskriminan pada model ini sudah lolos. Ya, sudah sesuai. Oke, kemudian kita masuk ke indikator reliabilitas. Jadi reliabilitas per indikatornya. Kita akan cek yang ini. Ya. AV dan CR. Nah, Bapak bisa lihat di sini untuk CR dan AV-nya, CR-nya ini semua sudah di atas 0,5, AV-nya di atas sudah di atas 0,3, maka semua aman. Ya. Lolos untuk reliabilitas dari setiap indikator. Makanya nggak perlu uji reliabilitas yang pakai ukuran bak apa, product moment, semuanya udah ada di sini, ya. Cara bacanya begitu. Kemudian di sini ada F square R square ya. Oh, error sebentar. Nah, bisa nih. Copy R square. Jadi kita bisa lihat di sini untuk pengaruh simultan antara X1, X2, X3 ke Y dan X1, X2 ke Z. Untuk yang X1, X2 ke Z-nya 38% ya. Untuk yang X1, X2 ke Y-nya 41%. Ya. Oke. Kemudian ini F square-nya, sebetulnya F square nggak perlu dianalisis, tapi dimasukkan ke dalam lampiran aja. Nah, yang paling penting adalah yang inner model untuk yang perhitungan ini. Spesifik total indirect effect sama yang total indirect effect. Ya. Nah. Nanti kita buat seperti ini aja. Kita masukkan yang ini misalnya IT, KM, terus IC. IT, KM, IC, KSI. Ininya KSI semua ya. Oh, ada lagi 10 kita. 8, 9, 10. Tadi ini KSI ya. Ini DM. Nah, ini variabel cause ini berarti variabel X, efek ini variabel Y, mediator ini variabel
ini variabel Z-nya atau Y-nya, ini variabel mediatornya interveningnya ya. Nah, yang menjadi interveningnya kan interveningnya KSI terbalik ya. Ini yang variable effect-nya. Nah, gitu. Kita tinggal cek untuk nilai-nilainya ya. Ini IT ke KSI, nilainya segini nih. Kita ganti di sini. Kemudian KM ke KSI, nilainya ini. Kemudian IC ke KSI, ini kekecilan kayaknya ya Bapak Ibu. Nah, ini aja ya. Nah, untuk yang IC KSI yang ini nih. Ya. Nanti untuk yang STDF-nya kita tinggal sebelahnya aja. Di copy. KM, KSI, berarti yang ini ya. Salah. Kemudian yang IC, KSI, IC, nah ini. Nah, ini sudah nih. Yang X1 ke Y, X2 ke Y, dan X3 ke Y. Ya. Di sini semuanya lolos. Berarti dia kuning. Ya, karena di bawah 0,05. Kemudian kita masuk ke yang DM. IC ke DM. Wah, IC ke DM nggak berpengaruh nih. IC ke DM. Karena nilai cut-off-nya di atas 0,05. Kemudian KM ke DM. KM ke DM berpengaruh ya. KM ke DM. Berarti kuning ya. Kemudian IC ke DM. IC. Nah, ini. Ya, ini tidak berpengaruh dia. Ya. Merah. Ya, padahal 0,053 tetap aja karena di atas 0,05. Berarti 0,050 itu batas minimal. Nah, KSI ke DM juga sama. Malah dia pengaruhnya negatif. Artinya si KSI ini nggak punya impact yang terlalu signifikan terhadap pengambilan keputusan. Ya. Nah, sekarang kita yang indirect-nya. Indirect-nya kita pindahkan yang IC ya. Kemudian, ini terbalik, salah. Harusnya di sini dulu. Enggak deh, betul. Maaf Bapak Ibu. Nah, ini KM. Karena yang jadi mediatornya KSI ya. Nah, sama juga nggak berpengaruh. IC juga sama, nggak berpengaruh. Ya. Nah. Jadi nanti untuk analisisnya adalah hipotesis 1, IT terhadap KSI berpengaruh positif dan signifikan. Hipotesis 2. Berarti KM terhadap KSI berpengaruh positif dan signifikan. Hipotesis 3, IC terhadap KSI berpengaruh positif dan signifikan. Ya. Dan seterusnya. Berarti kalau yang hipotesis yang nggak diterima, tinggal begini aja. IT terhadap DM, kita cek di sini berpengaruh positif. Lihat positifnya dari mana sih Bapak Ibu? Nah, dari sini nih. Ya, original sampel ini. Kalau dia di sini minus berarti berpengaruh negatif.
ya. Positif, tapi tidak signifikan. Nanti tinggal Bapak Ibu buat pembahasan seperti yang ini. Nah ini, based on result, jadi ini artinya begini, yang artinya ada pengaruh antara variabel ini dan variabel ini. Ya, didukung oleh penelitian siapa, gitu. Udah deh, ini untuk yang save aja lah ya. Ini untuk yang apa ini? Aduh. Kenapa ya nggak bisa di ini aja terus bentar. Nah, jadi untuk yang tadi hasil tadi tinggal di save aja. Adalah variabel type model. Ya, yang kedua yang setelah kita bootstrapping keluar nilai untuk inner modelnya. Misalkan ada yang menanyakan, ini direkam ya. Misalkan ada yang menanyakan terkait dengan SAM-PLS untuk yang first order. Ini saya lagi uji coba, pas saya juga ada beberapa yang pakai SAM ya. Ada yang pakai first order, ada yang pakai SAM yang second order. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu? Sudah paham semua ya kayaknya ya? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Saya mau kasih soal, Bapak Ibu silakan kerjakan di rumah untuk SAM yang first order. Sebelum saya kasih soal, ada yang menanyakan dulu terkait dengan apa perhitungan hari ini. Silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Izin Bu, tadi kalau yang first order sama second order itu perbedaan penggunaannya, maksudnya digunakannya tepatnya itu seperti apa Bu berarti? Iya, gini. Nah, kalau yang second order begini Bu gambarnya. Bandingkan dengan yang tadi. Nah, beda nggak? Beda ya? Nah, jadi Yang kalau ada yang dimensinya itu kalau ya, yang first order itu dia dari variabel tuh langsung indikator Bu. Tapi kalau yang second order variabel dimensi indikator gitu. Jadi nanti runningnya 2 kali. Makanya yang second order rata-rata pakainya SAM-list rel. Cuman SAM-list rel itu punya syarat asumsi yang perlu dipenuhi yaitu sampel besar. Nah, gimana kalau sampel kecil pengen pakai SAM atau datanya cocoknya pakai SAM untuk sampel yang misalnya 100 atau di bawah 200 ya pakai SAM PLS tapi 2 kali running. Ya. Sebenarnya kemarin saya coba ikut simulasi di webinar. Kalau yang SAM PLS versi 4 itu bisa langsung running ya tanpa 2 kali untuk yang second order. Cuma saya belum nemu crack-nya. Ya, yang kan hasil di atas terlihat bahwa outer model bla 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 gitu ya. Ini saya langsung kasih tugasnya yang SAM-PLS aja. Yang PET nggak usah. Ya. Nanti saya kasih tugas dikumpulkannya minggu depan. Oke. Baru nanti UTS-nya, UAS-nya berarti apa ya? Tentang apa ya UAS-nya ya? Saya lagi mikir nih, apa 3-3-nya atau saya pilih, nanti saya akan pikirkan ya. Dan ini untuk Bapak Ibu juga sih sebenarnya, kalau Bapak Ibu sudah bisa mengikuti dengan baik simulasi ini, nanti Bapak Ibu saat pengolahan data tesis juga bisa dengan baik ya melakukannya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan?